Dua, tiga. Sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tatang, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Pada hari ini kami dari kelompok 3, saya sendiri Alfari Zaki bersama rekan saya Irfan Muqtasim Rait akan mempresentasikan terkait dengan tugas proposal proyek kelas kami yang berjudul Pengukuran Kesiapan Penerapan Tanda Tangan Elektronik menggunakan metode Teknologi Readiness and Acceptance Model atau TRAM. Baik, untuk mempersingkat waktu, presenter pertama, Mas Irfan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas. Berikut agenda presentasi. Pertama, latar belakang. Kedua, penjelasan rumusan masalah. Tiga, literatur review. Keempat, metodologi penelitian. Kelima, model penelitian. Dan yang terakhir, prosedur penelitian. Next. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi dapat memudahkan untuk mempelajari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa aja. Dengan adanya perubahan yang dibawa oleh revolusi 4.0, setiap bidang harus berubah dan semakin inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Salah satu bentuk penerapan digitalisasi bidang teknologi informasi adalah tanda tangan elektronik atau TTE. Permasalahan utama yang terjadi di PT Line Industri adalah dalam satu siklus proyek terdapat setidaknya 4 buah dokumen yang membutuhkan ekskalasi serta tanda tangan segera. Permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan dokumen adalah lamanya waktu persetujuan maupun validasi dalam pembuatan dokumen. Hal tersebut terjadi karena pihak yang menyetujui dokumen sedang bertugas keluar kantor, baik tugas luar kota maupun tugas luar negeri. Kebutuhan PT Line Industri sebelumnya sudah sempat melakukan uji coba prototipe perkembangan proyek sistem TTE di salah satu divisinya. Namun hingga kini sistem tersebut belum pernah diimplementasikan atau bahkan di-launching. Di sisi lain, ditemukan fakta bahwa PT Line Industri belum pernah menelaah kesiapan penerimaan penggunaan mekanisme tanda tangan elektronik tersebut, terutama dari perspektif user. Tujuan melalui yang telah disebutkan sebelumnya untuk mengetahui posisi kesiapan penerimaan penerapan teknologi baru guna menunjang operasional bisnis proyek yang ada di PT Line Industri, diperlukan adanya kajian apakah implementasi proyek terkait dengan TTE dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam hal ini melalui perspektif user. Mengingat diasumsikan user memiliki kecenderungan belum siap atau belum menerima teknologi TTE tersebut. Next. Berikut rumusan masalah dan ruang lingkup penelitiannya. A. Bagaimana tingkat kesiapan dan penerimaan TTE berdasarkan pengukuran metode TRAM? B. Apakah faktor kesiapan penerimaan TTE di PT Line Industri berdasarkan pengukuran metode TRAM? C. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap hasil penelitian dengan metode TRAM? Ruang lingkup penelitian dilakukan kepada pegawai PT Line Industri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek, dalam hal ini divisi Project Deployment Center. Proses yang dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesiapan dan penerimaan TTE. Penelitian menggunakan model penelitian berupa TRAM dengan variabel optimism, innovativeness, insecurity, discomfort, perceived ease of use, perceived usefulness, dan behavioral intention. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang dengan teknik pengumpulan data berupa survei pengisian kuesioner yang disebarkan secara tidak langsung menggunakan Google Form sebagai alat bantu pengisian dan 5 poin skala Likert. Responden merupakan pelaksana proyek dan pejabat yang berwenang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Next. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor antara variabel pada model TRAM,
menganalisis faktor yang signifikan dari perspektif individu dalam hal kesiapan dan penerimaan teknologi TTE, merumuskan rekomendasi pengambilan keputusan maupun pertimbangan lanjutan terkait pengadaan maupun penerapan sistem TTE. Manfaat penelitian menyumbang hasil penelitian terkait kesiapan penerapan dan penerimaan teknologi tanda tangan elektronik dengan menggunakan metode TRAM. Memberikan dukungan terhadap rekomendasi praktis sebagai salah satu dukungan dalam persiapan penerapan TTE di lingkungan PT Line Industri. Next. Konsep dasar pengukuran kesiapan penerimaan teknologi. Secara definisi pengukuran menurut Yogianto adalah pemberian nilai properti dari suatu objek di mana objek merupakan suatu entitas yang akan diteliti, sedangkan properti adalah karakteristik dari objek tersebut. Definisi kesiapan menurut Chaplin adalah tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang ditujukan untuk mempraktekkan sesuatu. Definisi kesiapan teknologi menurut Ling and Moy pada tahun 2007, model kesiapan teknologi mengusulkan 4 dimensi utama, yaitu optimisme, inovasi, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan. Definisi penerimaan teknologi menurut penelitian Nasir pada tahun 2013 menunjukkan penerimaan teknologi digambarkan sebagai keinginan seseorang menggunakan teknologi yang dirancang untuk tujuan tertentu. Definisi kesiapan penerimaan teknologi merupakan suatu proses di mana seseorang merasa siap secara nalar maupun perasaan dalam hal minat, kemauan, maupun awareness untuk menggunakan teknologi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Next. Berikut konsep tanda tangan elektronik dimulai dari proses signing, verifikasi pertama, dan verifikasi kedua. Tanda tangan elektronik mempunyai banyak manfaat potensial. Misalnya, pejabat publik dapat menyetujui izin dari mana saja, bahkan ketika menerbitkan izin dari jarak jauh, untuk menghemat waktu dan memastikan proses pengesahan yang aman karena sertifikat izin diautentikasi dengan sertifikat elektronik. Next. Urgensi tanda tangan elektronik ditinjau dari aspek legalitas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dan setelah diatur di Undang-Undang ITE Pasal 59 Ayat 3. Next. Teori teknologi readiness dan acceptance model. TRAM sendiri merupakan gabungan antara teknologi readiness dan teknologi acceptance model. Teknologi readiness acceptance model yang digunakan merupakan bentuk konsep integrasi, di mana mereka mempromosikan teori bahwa kelompok individu saling berhubungan satu sama lain. Kesiapan teknologi mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi utilitas, kemudian mempengaruhi niat atau penggunaan pengguna menggunakan teknologi baru. Next. Berikut model TRAM yang diambil dari jurnal Lin et al. Pada tahun 2007. TRAM sendiri adalah kombinasi indeks kesiapan teknologi dan metode teknologi. Model penerimaan pertama kali diusulkan oleh Lin et al. Pada tahun 2007 sebagai dasar penelitian. Model TRAM dalam hal ini merupakan kombinasi metode teknologi readiness index dan teknologi acceptance model. Dalam pendekatan TRAM yang dikemukakan oleh Yusuf et al. Pada tahun 2021, ada 7 variabel dalam TRAM, yaitu optimism, innovativeness, insecurity, discomfort, perceived usefulness, perceived ease of use, dan attention to use. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alfali.
Baik, terima kasih Mas Irfan atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan sekalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis model Canvas. Nah, sebagaimana kita ketahui di tugas proyek kelas, bisnis model Canvas itu juga perlu dimasukkan dalam rangkaian tugas penelitian ini. Nah, bisnis model Canvas sendiri itu merupakan konsep model bisnis, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis baru atau untuk memetakan bisnis yang sudah ada. Nah, komponen BMC itu antara lain ada 9. Yang pertama ada key partners, key activities, key resources, value propositions, ada customer segments, ada revenue streams, channels, cost structure, hingga revenue streams. Nah, berikut merupakan gambar dari BMC. Jadi BMC ini mengacu pada modelnya Osterwalder dan Bittner pada tahun 2010. Next. Nah, selanjutnya terkait dengan review teori, kuesioner, populasi, dan sampel. Kuesioner merupakan salah satu instrumen atau alat penelitian yang berguna untuk mengumpulkan data penelitian dengan menyediakan pertanyaan tidak langsung kepada responden. Jadi menurut Guritno dan Raja 2011, bahwa kuesioner itu berisi pertanyaan dan diajukan oleh peneliti yang harus ditanggapi oleh responden sasaran yang telah teridentifikasi. Nah, selanjutnya pengertian populasi. Jadi populasi adalah jumlah unit yang karakteristiknya dapat diidentifikasi dan diprediksi. Nah, sementara sampel itu merupakan bagian dari populasi. Jadi hanya sebagian dari populasi yang diteliti dan sampel dianggap merupakan representatif atau perkiraan populasi saja. Jadi bukan bukan penduduk asli atau populasi itu sendiri. Jadi merupakan dari populasi saja. Nah, dari terkait dengan partial least square structural equation modeling. Jadi, pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial atau PLCM ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dan dianggap benar karena digunakan pada semua jenis data, misalnya data interval, data nominal, dan data rasio. Ini berdasarkan pengertian Hare et al. 2014. Sebenarnya tujuan penggunaan PLCM ini untuk menemukan hubungan yang ada dalam setiap struktur dan apa itu analisis hubungannya, serta teori yang menjelaskan model, pilihan variabel, serta metode analisis dan interpretasi hasil yang harus diperhitungkan. Jadi gunanya PLS itu memiliki beberapa keuntungan gitu. Yang pertama dapat menganalisa banyak indikator, dua dapat menganalisa kurang dari 100 sampel, yang ketiga dapat menganalisis tanda-tanda dan pemikiran negatif yang membentuk pola kombinasi. Jadi ini berdasarkan PET koefisien atau uji coba model dari jalur yang sudah ditetapkan nantinya. Nah, untuk modelnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Next, ini terkait dengan pendekatan penelitian. Jadi, kita menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana metode kuantitatif ini berupa data numerik yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Nah, metode ini melibatkan pengumpulan analisis data dan interpretasi data yang didasarkan pada angka, sehingga menghasilkan hasil yang objektif diuji ulang. Maksudnya diuji ulang adalah bila mana respondennya itu ada update gitu dan dari jalurnya itu juga ditambahkan beberapa indikator, nah itu bisa digunakan pengujian ulang seperti itu. Nah, yang kedua tools yang digunakan itu untuk penyusunan laporan itu menggunakan Microsoft Word 2019, untuk pengolahan data tabulasi menggunakan Microsoft Excel 2019, dan analisis statistik inferensia menggunakan Smart PLS. Selanjutnya, pengambilan data itu sudah disebutkan sebelumnya, itu dengan melakukan kuesioner berdasarkan indikator yang diperoleh melalui studi pustaka. Jadi pertanyaan itu berdasarkan dari review yang sudah kami lakukan. Dan terakhir, collect data tambahan yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap pegawai maupun atasan secara langsung. Nah, ini terkait dengan bisnis model Canvas. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi bisnis model Canvas ini sebagai rangkaian dari penelitian tugas proyek kelas ini. Jadi di sini diidentifikasi dari yang pertama key partners, itu ada manajemen hingga subkontraktor, lalu ada cost structure, itu ada biaya operasional proyek, pengadaan barang proyek, personalia, sampai biaya pelatihan dan pengembangan. Lalu ada key activities, itu ada yang berkaitan dengan proyek secara keseluruhan, dari mulai menjalankan proyek, mengkontrol, memastikan, menjaga kualitas, menganalisis, hingga mendeliver proyek.
Lalu ada key resources, yaitu project deployment center team sendiri selaku objek penelitian ini. Lalu ada value proposition dari pengurangan risiko hingga memaksimalkan gitu ketepatan waktu. Lalu ada customer relationship, itu terkait dengan personal approach dan business network. Lalu ada channel dari tatap muka hingga joint inspection, dan customer segment itu dari pemerintah, badan usaha milik negara, sampai badan usaha milik swasta. Dan terakhir adalah revenue stream, yaitu terkait dengan biaya pemakaian. Nah, selanjutnya terkait dengan metodologi, yaitu mengenai penentuan populasi dan ruang sampel. Jadi untuk sampling di sini, itu dalam hal pengumpulan datanya dan penentuan populasinya yang dipilih adalah karyawan divisi Project Deployment Center di PT LAN Industri. Jadi populasinya hanya sebatas itu, yang terdiri dari admin proyek, pelaksana proyek, serta project control. Nah, dari populasi tersebut kita mencoba untuk menentukan sampelnya seperti itu dengan menggunakan rumus Slovin yang ada di samping. Nah, dari total perkiraan populasi itu sekitar 100, nah ditentukan berdasarkan rumus sampling dapat jumlah sampel yang diambil adalah 50. Jadi perkiraan kami akan mengambil sebanyak 50 sampel seperti itu. Nah, sebelumnya terkait dengan TTE sendiri atau tanda tangan elektronik itu infrastruktur dan sistem terkait TTE itu sebenarnya sudah pernah sempat dibuat dan diuji cobakan. Namun karena pertimbangan pimpinan itu tidak dilanjutkan kembali ke tahap launching maupun implementasi di lingkungan Project Deployment Center. Jadi benar-benar belum dilakukan implementasi sehingga dilakukan penelitian terkait dengan kesiapan penerimaan penggunaan tanda tangan elektronik tersebut. Nah, selanjutnya model penelitian dan hipotesis. Jadi di sini model penelitian yang digunakan adalah model penelitian dari Aisyah et al. 2014. Nah, adapun jalur hipotesanya itu ada 10. Nah, ini dari hipotesis 1 sampai 7 yang pertama. Jadi dari optimisme memberikan pengaruh positif pada perceived ease of use sampai insecurity memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perceived ease of use. Nah, dari jalur-jalur ini sebenarnya yang membedakan dengan penelitian dasarnya itu Lin et al. 2007 itu tidak adanya variabel yang tengah itu teknologi readiness. Jadi teknologi readiness di sini sudah dimasukkan gitu ya, sudah diwakili, mohon maaf, sudah diwakili oleh optimisme, innovativeness, discomfort dan insecurity. Nah, dia akan berpengaruh pada dua variabel tambahan dari TAM, tiga variabel tambahan dari TAM yaitu perceived ease of use, perceived usefulness, dan behavioral intention. Namun untuk mengecek behavioral intention ini harus jadi melalui perceived ease of use dan perceived usefulness. Jadi apakah saling terkait antara teknologi readiness dan memicu behavioral intention atau niat perilaku niat dari si penggunanya seperti itu. Nah, next ini untuk jalur hipotesis ke-8 sampai 10. Jadi insecurity memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perceived ease of use, sampai H10 itu perceived usefulness memberikan pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention. Nah, satu lagi terkait dengan analisis data dan hasil interpretasi. Jadi analisis data dan hasil interpretasi ini kita dibagi menjadi dua, yaitu analisis statistik deskriptif demografinya dan analisis statistik inferensia. Untuk yang demografi itu terkait dengan data usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pengetahuan terkait dengan tanda tangan elektronik. Nah, sementara untuk yang inferensia itu sudah di-define berdasarkan variabel dan indikator yang sudah disusun melalui studi literatur review yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Nah, dari hasil jawaban responden itu nanti akan diolah melalui Smart PLS dengan melakukan pengukuran dari sisi reliabilitas indikator yang diwakili oleh indikator reliability, internal consistency reliability, convergent validity, dan discriminant validity. Sedangkan pengujian struktural modelnya atau analisis jalurnya tadi itu meliputi pengujian PET coefficient, coefficient determination, dan t-test. Nah, ini merujuk pada Hare et al. 2014. Next-nya, nah ini yang terakhir terkait dengan prosedur penelitian secara keseluruhan. Jadi dimulai identifikasi masalah, kajian pustaka, identifikasi proses bisnis melalui BMC, perancangan penelitian, pembuatan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, sampai yang terakhir yang ke-9 ini itu pembuatan laporan. Nah, di sini kita sudah menetapkan jadwal terkait
dengan kegiatan penelitian ini. Jadi terakhir itu kita merencanakan di week 14. Nah, adapun periode kegiatan sendiri diawali dari bulan September hingga November 2023. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang sudah kami susun. Untuk lengkapnya ada di dokumen laporan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Belum.